Baiklah, masuk pada bab 1. Yang pertama, urgensi pendidikan Pancasila bagi mahasiswa atau generasi muda. Pendidikan Pancasila sangat penting bagi mahasiswa atau generasi muda karena membentuk dasar moral, etika, dan kepemimpinan yang kuat. Hal ini membantu mereka memahami nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan keadilan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya persatuan dalam keragaman. Dengan memahami Pancasila, mereka dapat menjadi pembawa perubahan positif dalam masyarakat yang lebih baik. Baiklah, selanjutnya jelaskan pentingnya pendidikan Pancasila dengan jurusan pendidikan luar biasa. Pendidikan Pancasila memiliki kepentingannya khusus dalam konteks program studi pendidikan luar biasa. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pendidikan Pancasila penting bagi mahasiswa program studi ini. Yang pertama, inklusi dan kesetaraan. Pendidikan Pancasila mengajarkan nilai-nilai inklusi sosial, kesetaraan hak, dan perlakuan yang adil bagi semua individu. Ini penting untuk membentuk sikap dan praktek pendidikan yang inklusif bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus, memastikan bahwa mereka diterima dan diakui sepenuhnya dalam lingkungan pendidikan. Yang kedua, moralitas dan etika. Pendidikan Pancasila memperkuat landasan moral dan etika bagi para pendidik PLB. Ini membantu mereka mengembangkan sikap yang baik dan mempraktekkan perlakuan yang adil, empati, dan kesabaran dalam membimbing serta mendidik anak-anak dengan kebutuhan khusus. Yang ketiga, gotong royong. Konsep gotong royong yang diajarkan dalam Pancasila menjadi penting dalam lingkungan pendidikan luar biasa. Keterlibatan orang tua, guru, dan masyarakat dalam mendukung pendidikan anak-anak dengan kebutuhan khusus menjadi kunci keberhasilan, dan nilai gotong royong ini tercermin dalam pendekatan kolaboratif dalam mendukung perkembangan anak. Yang selanjutnya, keadilan sosial. Pendidikan Pancasila mendorong kesadaran akan pentingnya keadilan sosial bagi semua individu. Ini membantu pendidik PLB dalam memastikan bahwa setiap anak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas, tanpa diskriminasi atau hambatan yang tidak adil. Dengan demikian, pendidikan Pancasila tidak hanya memberikan landasan moral dan etika bagi mahasiswa program studi pendidikan luar biasa, tetapi juga mendukung pembentukan lingkungan pendidikan yang inklusif, adil, dan berorientasi pada perkembangan holistik setiap individu. Yang ketiga, relasi antara pendidikan Pancasila dan program studi pendidikan luar biasa. Program Studi Pendidikan Luar Biasa atau PLB merupakan program pendidikan yang fokus pada pengajaran dan pembelajaran untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Pendidikan Pancasila memiliki relasi yang penting dalam konteks PLB karena memberikan landasan moral dan etika bagi pendidik serta membantu membentuk karakter inklusif dalam lingkungan belajar. Pendidikan Pancasila memperkuat kesadaran akan pentingnya inklusi sosial, kesetaraan hak, dan perlakuan yang adil bagi semua individu, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Hal ini membantu pendidik PLB dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung bagi semua siswa, tanpa memandang latar belakang atau kondisi khusus mereka. Konsep-konsep seperti gotong royong, toleransi, dan keadilan sosial yang diajarkan dalam pendidikan Pancasila dapat diimplementasikan dalam pembelajaran dan interaksi sehari-hari di lingkungan PLB. Dengan demikian, pendidikan Pancasila dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan inklusif di program studi pendidikan luar biasa, memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang sesuai potensinya. Selanjutnya, soal yang keempat. Bagaimana relasi antara tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa dan tujuan pendidikan Pancasila dan tujuan program studi pendidikan luar biasa? Tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan ini mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia
Melalui pendidikan yang berkualitas, negara berkomitmen untuk memberikan akses pendidikan yang merata dan menyeluruh bagi seluruh warga negara, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Selanjutnya, tujuan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk membentuk karakter yang baik, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, dan memperkuat kesadaran akan persatuan dalam keberagaman. Ini sejalan dengan tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menciptakan warga negara yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Selanjutnya, tujuan program studi pendidikan luar biasa. Tujuan program studi PLB adalah memberikan pendidikan yang inklusif dan bermakna bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Program ini bertujuan untuk memfasilitasi perkembangan holistik anak-anak tersebut, sehingga mereka dapat mencapai potensi maksimal mereka, merasa diterima dan diakui dalam masyarakat. Dengan demikian, relasi antara ketiga tujuan tersebut adalah bahwa pendidikan luar biasa memiliki peran yang penting dalam mewujudkan tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui pendidikan yang inklusif dan berorientasi pada perkembangan holistik, program studi PLB membantu memastikan bahwa tidak ada anak yang terpinggirkan dari akses pendidikan yang berkualitas. Ini sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan pendidikan Pancasila yang mendorong kesetaraan, inklusif, dan keadaan sosial bagi semua individu dalam masyarakat. Soal yang kelima, temukan sosok-sosok yang layak disebut sebagai tokoh pejabat atau penggiat anti korupsi, KPK, polisi, jaksa, LSM, dan sebagainya, tokoh pencinta lingkungan, tokoh pejuang integrasi bangsa dalam era globalisasi, tokoh penggiat moral atau karakter bangsa, tokoh penggiat anti narkoba, tokoh penegak hukum yang adil, dan tokoh anti terorisme. Yang pertama, tokoh pejabat atau penggiat anti korupsi. Di sini ada Bushro Muqaddas, yang mana beliau adalah mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yang dikenal dengan integritas dan dedikasinya dalam memerangi korupsi di Indonesia. Selanjutnya ada Basaria Panjaitan, yang mana beliau sebagai salah satu pimpinan KPK yang telah menunjukkan komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi. Selanjutnya ada tokoh pecinta lingkungan, yang mana yang pertama ada Emil Salim. Beliau sebagai ekonom senior yang juga dikenal sebagai pejuang lingkungan, telah lama berkontribusi pada kebijakan dan aktivisme lingkungan di Indonesia. Selanjutnya ada Teguh Surya. Beliau adalah aktivis lingkungan yang bekerja di Yayasan Madani Berkelanjutan, fokus pada pelestarian hutan dan tata kelola lingkungan. Dan yang ketiga ada tokoh pejuang integrasi bangsa dalam era globalisasi, yaitu ada Muhammad Mahfud MD. Sebagai Menko Polhukam, dia berperan dalam memelihara integrasi nasional dan menangani berbagai isu sensitif yang berkaitan dengan kesatuan bangsa. Yang keempat, tokoh penggiat moral atau karakter bangsa. Di sini ada Abdurrahman Wahid, atau yang lebih kenal dengan Gus Dur. Meskipun telah berpulang, sosoknya masih dianggap sebagai simbol toleransi dan pluralisme di Indonesia. Selanjutnya ada tokoh penggiat anti narkoba. Henry Yosodiningrat adalah seorang pengacara dan politisi yang juga aktif dalam pergerakan anti narkoba di Indonesia. Kemudian ada tokoh penegak hukum yang adil. Beliau adalah Artijo Alkostar, seorang hakim agung RI yang dikenal dengan ketegasan dan keadilannya dalam memutuskan perkara, termasuk kasus-kasus korupsi. Meski telah meninggal, sosoknya masih dihormati. Kemudian ada tokoh anti terorisme, Ansyad Mbae. Beliau adalah mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, berperan penting dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. Baiklah, sekarang kita masuk bab 2. Soal yang pertama,
Mahasiswa diminta menelusuri isi pidato tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, Ki Bagus Hadikusumo, Ir Soekarno dan Supomo tersebut dalam sidang BPUPKI pertama. Jelaskan pokok-pokok materi yang disampaikan oleh keempat tokoh tersebut. Baiklah, pokok-pokok materi yang disampaikan oleh keempat tokoh tersebut dalam sidang pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Yang pertama, Muhammad Yamin. Beliau menyampaikan pandangannya tentang cita-cita bangsa Indonesia dalam perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Salah satu poin utama yang dia sampaikan adalah pentingnya kesatuan dan persatuan dalam menghadapi penjajahan. Beliau menekankan pentingnya semangat nasionalisme dan patriotisme dalam meraih kemerdekaan serta menyoroti kondisi bangsa Indonesia pada saat itu. Yang kedua ada Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo membahas pentingnya kemerdekaan bagi Indonesia dan menekankan bahwa kemerdekaan harus diperjuangkan dengan tekad yang kuat dan tindakan yang nyata. Beliau juga menyoroti pentingnya persatuan antara kaum nasionalis dan kaum Islam dalam perjuangan kemerdekaan. Yang ketiga ada Ir Soekarno. Ir Soekarno menguraikan pandangannya tentang nasionalisme Indonesia dan konsep negara yang akan dibangun setelah kemerdekaan. Dia menyampaikan visi tentang Indonesia sebagai negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Soekarno juga menyoroti pentingnya mengatasi perbedaan suku, agama, dan budaya untuk menciptakan kesatuan nasional yang kuat. Yang keempat ada Supomo, membahas tentang sistem pemerintahan yang diinginkan untuk Indonesia pasca kemerdekaan. Beliau menyoroti pentingnya pembentukan konstitusi yang menjadi dasar negara yang baru. Beliau juga memberikan pandangannya tentang struktur pemerintahan yang ideal, termasuk pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dari keempat tokoh tersebut, secara bersama-sama memberikan kontribusi penting dalam merumuskan visi dan tujuan perjuangan kemerdekaan Indonesia, serta menggagas landasan untuk pembentukan negara yang baru. Pidato mereka mencerminkan keragaman pandangan yang ada di kalangan tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan pada masa itu, namun juga menunjukkan kesamaan dalam semangat untuk mencapai kemerdekaan dan membangun negara yang merdeka, adil, dan makmur. Selanjutnya soal kedua, jelaskan Pancasila sebagai 1. Identitas bangsa Indonesia, 2. Kepribadian bangsa Indonesia, 3. Pandangan hidup bangsa Indonesia, 4. Jiwa bangsa Indonesia, 5. Perjanjian luhur bangsa Indonesia. Baiklah, yang pertama ada identitas bangsa Indonesia. Pancasila merupakan fondasi moral, sosial, dan politik yang menjadi identitas utama bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila mencerminkan nilai-nilai yang dipegang bersama oleh seluruh rakyat Indonesia, menjadikannya sebagai landasan yang mengikat dan membedakan Indonesia dari negara-negara lain. Yang kedua ada kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang pluralistik, toleran, dan inklusif. Dalam Pancasila terdapat prinsip-prinsip seperti gotong royong, persatuan, dan keadilan sosial yang membentuk ciri khas kepribadian bangsa Indonesia yang ramah dan menghargai keberagaman. Yang ketiga ada pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila mencerminkan pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengutamakan kerukunan, keadilan, dan kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui Pancasila, bangsa Indonesia menegaskan komitmen untuk membangun masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan bagi semua warganya. Yang keempat ada jiwa bangsa Indonesia. Pancasila juga mencerminkan jiwa bangsa Indonesia yang memiliki semangat untuk mengatasi tantangan dan rintangan dalam perjalanan sejarahnya. Nilai-nilai seperti persatuan, semangat gotong royong, dan keberanian dalam menghadapi berbagai masalah mencerminkan jiwa yang kuat dan optimis dalam mencapai kemajuan. Yang kelima ada Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia.
Pancasila dianggap sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia karena merupakan kesepakatan moral dan politik yang melandasi kehidupan bersama masyarakat Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan konstitusional yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta antar warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian soal yang ketiga, Ananda dipersilakan untuk menggali informasi dan mengkritisi cara-cara pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam kehidupan masyarakat di sekitar Anda atau dalam organisasi yang ada di sekitar Anda. Apa bentuk kearifan yang timbul ketika musyawarah itu berlangsung? Apa bentuk kendala yang timbul ketika musyawarah itu berlangsung? Dalam kehidupan masyarakat atau organisasi di sekitar kita, musyawarah untuk mufakat merupakan proses penting dalam pengambilan keputusan. Bentuk kearifan yang timbul ketika musyawarah berlangsung adalah adanya berbagai sudut pandang yang beragam yang dipersembahkan oleh berbagai pihak, memungkinkan untuk melihat isu dari berbagai perspektif. Ini dapat menghasilkan keputusan yang lebih terinformasi dan lebih dapat diterima secara luas. Namun, beberapa kendala yang mungkin timbul dalam musyawarah termasuk kesulitan mencapai konsensus karena perbedaan pendapat yang tajam, dominasi suara oleh pihak-pihak tertentu, atau ketidakhadiran pihak-pihak yang relevan. Selain itu, faktor-faktor seperti ego pribadi, politik internal, atau ketidakseimbangan kekuasaan juga dapat menghambat proses musyawarah dan menciptakan ketegangan di antara peserta. Dalam menghadapi kendala-kendala ini, penting untuk mempromosikan sesuatu musyawarah yang terbuka, inklusif, dan adil. Kemudian kita masuk pada bab 3. Soal yang pertama, mahasiswa diminta untuk mencari bukti-bukti sosiologi bahwa Pancasila sebagai dasar negara merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Jelaskan apakah nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat tersebut mengalami kemunduran atau tidak. Untuk mencari bukti-bukti sosiologi bahwa Pancasila sebagai dasar negara merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, kita dapat melihat berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti budaya, norma, kebijakan publik, dan perilaku sosial. Sebagai contohnya, yang pertama ada budaya dan tradisi. Nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, persatuan, dan keadilan sering tercermin dalam berbagai acara adat, ritual, dan kegiatan sosial masyarakat Indonesia. Misalnya gotong royong dalam membantu tetangga yang sedang membutuhkan bantuan. Yang kedua ada kebijakan publik. Banyak kebijakan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, seperti program-program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga ada perilaku sosial. Sikap saling menghormati, toleransi, dan keberagaman antar warga juga merupakan bukti bahwa nilai-nilai Pancasila masih hidup dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Namun, perlu diakui bahwa dalam perkembangan, nilai-nilai Pancasila juga menghadapi tantangan. Terdapat fenomena seperti individualisme yang semakin meningkat, konflik sosial yang terjadi di berbagai tingkatan masyarakat, dan ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun nilai-nilai Pancasila masih hidup, mereka juga mengalami tantangan dan perubahan dalam konteks dinamika sosial masyarakat. Dalam menyimpulkan apakah nilai-nilai Pancasila mengalami kemunduran atau tidak, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam terhadap berbagai indikator sosial, budaya, dan politik. Sebagai alternatif, survei dan penelitian ilmiah tentang persepsi dan praktik masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila juga dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang kondisi aktualnya. Baiklah, selanjutnya ada soal nomor 2. Mengapa terjadi dinamika atau pasang surut wibawa Pancasila sebagai dasar negara? Beri penjelasannya. Dinamika atau pasang surut dalam wibawa Pancasila sebagai dasar negara dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain perubahan sosial,
Perubahan sosial yang terus-menerus dapat mengubah pandangan dan nilai-nilai masyarakat terhadap Pancasila. Ketika masyarakat mengalami perubahan nilai atau orientasi baru, wibawa Pancasila sebagai dasar negara bisa mengalami penurunan karena kurangnya kesesuaian antara nilai-nilai Pancasila dengan nilai-nilai yang sedang berkembang di masyarakat. Yang kedua, ada kontroversi interpretasi. Terkadang terjadi kontroversi dalam interpretasi nilai-nilai Pancasila yang dapat mengakibatkan perdebatan dan perselisihan di antara berbagai pihak. Hal ini dapat melemahkan konsensus nasional tentang makna dan relevansi Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, ada politik dan kepentingan kelompok. Politik dan kepentingan kelompok tertentu dapat mempengaruhi bagaimana Pancasila diimplementasikan dan diinterpretasikan dalam kebijakan publik. Jika ada kelompok atau kekuatan politik yang mencoba untuk memanipulasi atau menggunakan Pancasila untuk kepentingan pribadi atau golongan, hal ini dapat merusak wibawa Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, ada krisis kepemimpinan. Krisis kepemimpinan di tingkat nasional atau lokal dapat menyebabkan ketidakstabilan politik yang mempengaruhi legitimasi dan otoritas Pancasila sebagai dasar negara. Kurangnya kepemimpinan yang kuat dan konsisten dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila juga dapat mengakibatkan penurunan wibawa Pancasila. Yang kelima, ada kurangnya pendidikan dan kesadaran masyarakat. Kurangnya pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila juga dapat menyebabkan penurunan wibawa Pancasila sebagai dasar negara. Tanpa pemahaman yang cukup tentang arti dan pentingnya Pancasila, masyarakat mungkin kurang termotivasi untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memperkuat wibawa Pancasila sebagai dasar negara, diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila, serta memastikan penerapan dan penghormatan terhadap Pancasila dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Baiklah, selanjutnya ada soal nomor 3. Jelaskan berbagai tantangan globalisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sekaligus solusi untuk mengatasi dampak negatif tersebut. Berbagai tantangan globalisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila antara lain, yang pertama ada dominasi budaya asing. Globalisasi seringkali membawa masuk budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai lokal, mengancam keragaman budaya dan identitas nasional. Yang kedua ada ketidaksetaraan ekonomi. Globalisasi dapat meningkatkan kesenjangan ekonomi antara negara-negara kaya dan miskin, serta antara kelompok-kelompok di dalam masyarakat yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial Pancasila. Yang ketiga ada perlambatan pembangunan lokal. Fokus pada pasar global dapat menyebabkan pengabaian terhadap pembangunan lokal dan pemberdayaan masyarakat lokal yang bertentangan dengan semangat gotong royong dan keberpihakan pada kepentingan nasional Pancasila. Yang keempat ada penurunan kesejahteraan sosial. Deregulasi ekonomi yang diimpor dari globalisasi dapat mengancam kesejahteraan sosial, melanggar prinsip keadilan dan kesejahteraan umum Pancasila. Solusi untuk mengatasi dampak negatif globalisasi terhadap nilai-nilai Pancasila diantaranya: yang pertama, penguatan pendidikan dan kesadaran kultural. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran kultural tentang nilai-nilai Pancasila untuk meningkatkan ketahanan budaya lokal terhadap arus globalisasi. Yang kedua ada kebijakan ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Menerapkan kebijakan ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan rakyat, termasuk melalui pembangunan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga ada penguatan hubungan internasional yang adil dan berkeadilan. Mengembangkan hubungan internasional yang adil dan berkeadilan, serta memperjuangkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan perdamaian dunia dalam kerangka nilai-nilai Pancasila.
Yang keempat, ada regulasi dan perlindungan terhadap budaya lokal. Menerapkan regulasi yang mengatur dan melindungi keberagaman budaya lokal dari ancaman homogenisasi budaya global. Yang kelima, penguatan institusi dan tata kelola negara. Memperkuat institusi dan tata kelola negara yang berintegritas, transparan, dan akuntabel untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil memperkuat nilai-nilai Pancasila dan melayani kepentingan rakyat secara adil. Melalui pendekatan-pendekatan tersebut, diharapkan bahwa Indonesia dapat menjaga keseimbangan antara manfaat globalisasi dengan memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral dan spiritual yang memandu arah pembangunan bangsa.